Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berikut adalah term project metode numerik kami, tim Tesla dari kelas metode numerik RA yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Farhan Sidik dengan NIM 120170008, Roni Hidayat dengan NIM 120170059, Damar Jaya Aryakti Wicaksono dengan NIM 120170074, dan Nanda Disca Ahmad Afrian dengan NIM 120170109. Dengan bangga kami persembahkan analisis prediksi rangkaian listrik seri RLC menggunakan metode Runkuto Orde keempat. Kami juga memiliki sebuah quotes yakni "We want all of your idea, not just the good one". Jadi, kita harus berani menyampaikan ide yang kita miliki, jangan hanya dipendam dan tidak disampaikan ketika memiliki suatu ide. Mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu jika R, L, dan C disusun secara seri dengan input tegangan, model matematikanya berbentuk persamaan diferensial linear orde 2. Persamaan matematika ini cukup panjang prosedurnya jika diselesaikan secara analitik, oleh karena itu dilakukan secara pendekatan secara numerik. Metode numerik yang dapat dipakai dalam menyelesaikan persamaan diferensial adalah metode Renkuta. Hal ini dikarenakan metode ini mempunyai presisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu. Dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup yang terdiri dari atas hambatan R, induktansi L, dan kapasitansi C. Tujuan dari analisis ini yaitu pada analisis prediksi ini akan ditentukan solusi penyelesaian persamaan diferensial orde kedua yang timbul dalam masalah rangkaian listrik RLC dengan menggunakan metode Renkuta orde keempat dengan membentuk persamaan orde kedua menjadi sistem persamaan orde pertama dan diselesaikan dengan serentak. Selanjutnya, landasan teori yaitu mengenai persamaan RLC seperti pada gambar, di mana hukum Kirchhoff yaitu ER plus EL plus EC sama dengan ET. Dengan ER adalah tegangan pada resistor R yaitu RI, EL adalah tegangan pada induktor L yaitu L integral DI per DT. EC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu super C integral 1 DT. Next one. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan dengan RI plus L integral DI per DT plus per C integral 1 DT sama dengan ET. Untuk menghilangkan integral, persamaan didiferensialkan sehingga kita didapatkan L D pangkat 2 I per DT pangkat 2 plus R DI per DT plus per C I sama dengan E aksen T. Model persamaan untuk menggambarkan rangkaian di atas dalam bentuk muatan dapat dinyatakan dengan L D pangkat 2 I per DT pangkat 2 plus R DQ per DT ditambah per C Q sama dengan E aksen T. Kemudian persamaan mengenai metode Runkuta orde 4 yaitu kita mendapatkan YN plus 1 sama dengan YN plus 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Persamaannya itu K1 sama dengan HF dalam kurung XN YN. Next one. Oke, berikut merupakan sebuah case study atau studi kasus pada analisis prediksi kali ini, di mana sebuah rangkaian RLC memiliki hambatan sebesar 5 ohm, kapasitas
kapasitor 8 farad, dan induktansi sebesar 2 Henry. Rangkaian ini diberikan tegangan sebesar 100 volt dan dengan arus dan muatan pada T sama dengan 0 adalah bernilai 2 ampere dan 4 kolom. Tentukan besarnya muatan untuk selang waktu 0 kurang dari T kurang dari 2 detik. Berikut adalah diketahuinya, kemudian ditanya yaitu Q sama dengan, yaitu ketika 0 kurang dari T dan kurang dari 2 detik. Yang pertama yaitu kita dapat menggunakan persamaan awal di mana L dikali dengan D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah dengan R dQ per DT ditambah 1/C dikali dengan Q sama dengan E aksen T. Kita bisa memisalkan bahwa Q sama dengan Y, maka L dikali dengan D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah R dikali dengan DY per DT plus 1/C dikali Y yang sama dengan E aksen T. Kemudian kita masukkan LY double aksen ditambah RY aksen ditambah 1/C dikali dengan Y. Maka E aksen T. Kemudian kita substitusi nilai dari soal, di mana 2Y double aksen ditambah dengan 5Y aksen ditambah dengan 0,125Y sama dengan 100. Kita dapat melakukan perhitungan dengan metode diferensial orde kedua. Selanjutnya, yaitu kita mencari solusi homogen, di mana kita dapat menggunakan rumus ABC dan dengan mendapatkan nilai yaitu R1 dan 2 minus 1,25 plus minus I. Kemudian solusi untuk homogen yaitu QH sama dengan E pangkat minus 2T dikali dengan C1 cos T plus C2 sin T. Kemudian mengenai solusi non homogen, QP sama dengan A, di mana A 100 dibagi dengan 8 yaitu 12,5. Selanjutnya, kita dapat mencari solusi khusus. Nah, untuk mengenai solusi khusus ini, kita mendapatkan I0 sama dengan 2 dan Q0 sama dengan 4. Maka, kita akan substitusi nilai Q0 sama dengan 8 dan akan mendapatkan nilai C1 yaitu sama dengan minus 8,5. Kemudian untuk mencari nilai C2, kita ingat bahwa ada rumus Q sama dengan U dikali V, di mana Q aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen O. Di mana ketika kita masukkan, substitusikan, akan mendapatkan hasil C2 sama dengan minus 15. Maka Q sama dengan E pangkat minus 2T, buka kurung minus 8,5 cos T minus 15 sin T, tutup kurung plus 12,5. Berikut adalah solusi umumnya, di mana Q sama dengan QH plus QP, yaitu Q sama dengan E pangkat minus 2T dalam kurung buka kurung C1 cos T plus C2 sin T tutup kurung plus 12,5. Nah, berikut adalah untuk penggunaan numerik, yaitu menggunakan persamaan Y aksen 2 plus 5Y aksen 1 plus 0,125Y sama dengan 100. Nah, kita misalkan Y satunya itu Y aksen satunya itu adalah Z, Y aksen 2-nya adalah Z aksen. Nah, kemudian diperoleh 2Z aksen sama dengan 100 min 0,125Y min 5Z. Kemudian kita substitusikan ke T0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 4, Z0 sama dengan 0, sama dengan 2. Kemudian dari hasil substitusi itu kita mendapatkan K1-nya itu yaitu 0,2 dan L1-nya adalah 8,95. Next one. Nah, dari rumus yang sama kita akan mendapatkan nilai K2, L2, K3 sampai L4, yang dimana K2-nya itu 0,244, L2-nya 8,725, K3-nya 0,243, L3-nya 8,730, K4-nya 1,0373, dan L4-nya mendapatkan 4,581. Nah, dari nilai-nilai tersebut habis itu kita akan mendapatkan nilai literasi ke-1 menggunakan metode Rengal-Kutta, yaitu orde keempat, yang dimana Y1-nya itu dengan rumus Y0 plus 1/6 buka kurung K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4, itu kita mendapatkan nilai Y1-nya itu 4,374. Kemudian dari nilai yang sama kita mendapatkan Z1-nya, yaitu Z1-nya itu mendapatkan nilai 10,073. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan Excel untuk literasi 2 sampai 20. Iterasi dengan H-nya itu 0,1
dan waktunya sampai 2 detik. Lanjut Han, next. Nah, berikut adalah tabel literasi yang kami dapatkan dari perhitungan Excel. Yaitu ini literasi dengan nilai H sama dengan 0,1. Next Han. Berikutnya adalah hasil perhitungan metode Engel-Kutta yang menggunakan Excel dengan order keempat dengan H-nya itu 0,05. Nah, ini tuh tabel dari 0 detik sampai 1 detik. Next Han. Nah, tabel selanjutnya itu dengan metode yang sama dengan nilai yang sama, tapi di sini kita dari nilai sebelumnya Han. Oke, mungkin nah ini itu berupa dari waktu 1 detik sampai 2 detik nilainya. Oke, next Han. Nah, selanjutnya adalah tabel hasil keseluruhan yang dimana di sini kita mendapatkan hasil error 1 dan error 2 yang dimana dalam waktu 2 detik error 1-nya itu 8,98 dan error 2-nya 8,98 yang dimana hasil ini sangat mendekatkan dan data dapat dipercaya. Oke, next Han. Baik, berikut merupakan kesimpulan yang didapat setelah kami melakukan analisis prediksi pada rangkaian RLC menggunakan metode Rank-Kutta Order 2, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai rangkaian RLC, baik itu muatan, kuat arus, maupun tegangan yang diselesaikan secara analitik dengan menggunakan metode Differential Order 2, sedangkan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik dilakukan dengan menggunakan rumusan Rank-Kutta Order keempat. Hasil yang didapatkan dari perhitungan secara analitik dan numerik memberikan hasil yang sama persis. Hal ini dibuktikan dengan tingkat error yang terbaca terbilang sangat kecil. Variasi pada nilai H memberikan nilai yang terbilang berbeda. Semakin kecil H, maka hasil yang didapatkan melalui perhitungan numerik akan semakin mendekati nilai analitik. Oke, finally, kami dapat menyimpulkan bahwa percobaan mencari pendekatan pada studi kasus rangkaian listrik RLC dapat diselesaikan menggunakan metode Runge-Kutta Order keempat dengan hasil error yang tidak terpaut jauh dari perhitungan analitik. Jangan pernah berhenti menyampaikan ide yang kita miliki, berhenti untuk menjadi seseorang yang mudah menyerah dalam menjalani hidup ini. Explore potensi yang kita miliki dengan memberikan aspirasi yang mumpuni. Selalu ingat akan ada kesuksesan di balik gagalnya percobaan yang sedang dilalui. Kami memohon maaf apabila terdapat kalimat atau perilaku yang membuat tersinggung teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.